masalah kas masjid untuk keperluan TPA. Bagaimana hukum menggunakan uang kas masjid untuk keperluan fasilitas TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, seperti untuk karpet, spidol, papan tulis, dan lain-lainnya, yang mana TPA tersebut berada dalam masjid? Jawab, diperbolehkan apabila uang kas tersebut untuk kemaslahatan, itu aja, bukan untuk khusus bangunan masjid. Gempa waktu sholat. Ketika gempa melanda Nusa Tenggara Barat, maka disusul gempa-gempa setelahnya yang berulang kali. Bahkan gempa kerap kali terjadi ketika sholat berjamaah berlangsung. Pertanyaan, ketika gempa terjadi sedangkan kita dalam keadaan sholat, bolehkah kita membatalkan sholat? Jawab, boleh. Bahkan wajib jika dikhawatirkan akan membahayakan dirinya atau akan membahayakan harta atau nyawa orang lain. Misalnya kalau tidak segera membatalkan dan pergi dari masjid, masjidnya ambruk gitu loh, kan nggak tahu namanya orang. Dari kejadian di atas, apakah dapat dibenarkan jika kita tetap nekat meneruskan sholat dengan keyakinan mati dalam keadaan tertimpa reruntuhan adalah mati syahid? Apalagi dalam keadaan sholat, sedangkan kita masih memungkinkan untuk menyelamatkan diri. Nggak mau menyelamatkan diri, membiarkan dirinya biar ketimpa masjid. Gimana seperti itu? Itu tidak boleh. Ini kan yang seperti itu tidak dibenarkan, tidak boleh. Kayak seperti bunuh diri. Nah, sebetulnya dia bisa menyelamatkan diri. Berbeda, dia itu sudah usaha menyelamatkan diri, kemudian belum sampai keluar dari masjid, masjidnya sudah nututi dia, ketimpa masjid yang ambruk, seumpama seperti itu. Masalah perhiasan bagi wanita yang belum menikah. Bagi wanita yang tidak bersuami atau tidak bersuami, bagi wanita yang tidak bersuami, apa saja bentuk make up yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan, diperinci. Jika dianggap sebagai alat untuk berhias bagi wanita, maka tidak diperbolehkan. Tapi kalau hanya untuk sekedar perawatan dan pengobatan, maka diperbolehkan. Orang itu kalau belum menikah, wanita ini jangan bermake up, karena make up itu untuk suaminya. Kalau make up itu untuk orang-orang di jalan-jalan, namanya itu jual kepala, biar semua orang lihat semuanya. Ya, itu nggak boleh. Wanita itu mahal harganya, jangan dijual murah. Karena mahal harganya, maka disimpan rapat, jangan dipamer-pamerkan. Nanti kalau tergores, nanti kalau dicuri orang, makanya jangan diperlihatkan. Ya, kalau sudah punya suami, malah bagus bermakeup, berdandan untuk menyenangkan suaminya, dapat pahala. Makanya jika dianggap sebagai alat untuk berhias, maka bagi wanita tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk sekedar perawatan, mungkin punya jerawat yang banyak, sehingga dia harus pakai obat-obatan untuk perawatan atau penjagaan, nah itu tidak apa-apa. Itu dibolehkan. Contoh makeup yang digunakan untuk berhias, kayak eyeshadow, kayak alat untuk maskara yang untuk melentikkan bulu mata, bahkan ada yang pakai apa itu sekarang eyeliner, bagaimana itu kan. Semuanya itu karena untuk berhias. Eyeliner ya celak itu, tapi untuk berhias ya tidak boleh, celak juga nggak boleh karena untuk berhias. Tetapi kalau celakannya karena sakit mata, maka dia celaan pada waktu malam,
dan dihapus ketika waktu pagi, ya nggak apa-apa, pakai ismit itu. Kalau ismit kan untuk obat, karena itu bagian dari untuk pengobatan. Tapi kalau mau berangkat ke sekolah atau berangkat untuk keluar itu tuan dan matanya dilentik-lentikkan, ya di apa-apakan lah, dilukis-lukis lah matanya itu, biar tampak indah. Seperti itu tidak boleh, tidak boleh. Itu namanya itu menggoda laki-laki di jalan-jalan. Bahkan minyak wangi wanita itu tidak sama seharusnya dengan minyak wangi laki-laki. Kalau minyak wangi laki-laki itu yang strong, itu nggak apa-apa. Tapi kalau minyak wangi wanita itu yang baunya kecil begitu, sekiranya tidak membuat, sekiranya bisa menghilangkan bau tidak enaknya, badannya tidak enak. Gitu saja. Yang kecil gitu, yang lembut itu jangan sampai wanita punya minyak wanginya yang keras sehingga jarak sekian meter masih lewat itu saja, masih belum hilang baunya. Nah, seperti itu tidak, ini juga tidak baik atau tidak boleh, bahkan tidak boleh. Kalau sampai mendatangkan fitnah, ya itu haram jelas. Apalagi kalau jalan itu di depan para laki-laki. Semuanya itu ada aturan. Kenapa kok dibuat seperti itu agama? Biar selamat. Nah, biar selamat. Wanita itu harus diselamatkan, bukan dibuat untuk dipamer-pamerkan, bukan. Wanita ini harus selamat. Barang itu kalau mahal, itu mesti ditaruh di tempat yang paling aman. Ya dah. Duit itu penting nggak? Duit penting nggak? Nah, kalau duit penting, adakah orang itu yang naruh duit itu di jalan-jalan? Atau mungkin duitnya itu di tali kemudian ditarik di jalanan, biar orang semua melihat. Ada ya? Nggak ada. Semua duit itu dimasukkan di dompet, dompetnya dimasukkan di tas, dan tasnya dimasukkan di lemari. Lemarinya dikunci, dimasukkan di kamar, ya, dan kamarnya dikunci juga. Itu karena perkara yang mahal, itu mahal. Tapi kalau perkara itu perkara murah, maka itu ditaruh di pinggir-pinggir jalan, itu enggak apa-apa, itu perkara murah. Kayak tai-tai kuda itu, pinggir-pinggir jalan. Makanya barang mahal, kita mempunyai berlian. Berlian itu barang mahal, nggak bisa berlian itu kamu taruh di sembarang tempat. Tempatnya saja istimewa dan disembunyikan, tempat bahkan dimasukkan dalam berangkas supaya tidak diambil maling. Nah, itu barang mahal. Semua barang mahal dijaga. Semua barang murah itu dipamer-pamerkan. Ya, barang murah itu dipamer-pamerkan, kayak sandal-sandal jepit itu digantung-gantung di toko-toko itu, ya dah. Karena barang murahan, ya dah. Ada nggak kalau emas digantung-gantung di toko-toko? Nggak ada. Yang ada itu sandal jepit, ember, jeduk, tuh digantung-gantung tuh. Kamu lihat toko-toko di Temboro juga begitu. Nanti kalau baju-bajunya itu baju-baju biasa, murahan, ya di hanger, digantung di pinggir-pinggir, teras-teras ya. Tapi kalau bajunya itu baju Arab yang harganya 500, 1 juta, mesti dimasukkan di paling dalam sendiri. Tokonya pun dikasih kaca, biar aman, biar aman. Ya begitulah. Itulah wanita itu lebih mahal daripada bajunya. Ya. Masa bajunya wanita lebih mahal daripada wanitanya? Ya kan? Wanitanya harusnya lebih mahal daripada bajunya. Maka lebih-lebih lagi disimpan.
Contoh yang yaitu perawatan, untuk perawatan dan pengobatan, masalahnya seperti ini, krim yang dipakai untuk menghilangkan bekas luka atau bekas jerawat atau seperti itu. Yang ini diperbolehkan yang itu. Masalah mencukur jenggot. Bagaimana hukum mencukur jenggot bagi seorang laki-laki? Jawabnya, menurut nas Imam Syafi'i, ya, yang dinukil oleh Imam Ibnu Rif'ah dan Shahibul Buhyah, mencukur jenggot adalah haram. Mencukur jenggot adalah haram. Pendapat ini adalah sesuai dengan a'immah salasah, seperti pendapatnya juga Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Jadi semua madhab 4 itu sudah sepakat, imam madhab 4 itu sepakat bahwa mencukur jenggot itu adalah haram. Ya kalau namanya orang itu pengen mencari ulama yang menghalalkan, ya tidak, yang menyunahkan tidak ada. Nah, yang mengatakan baik nggak ada. Yang mengatakan apa? Ada ulama yang ringan pendapatnya, bukan sampai haram, tetapi adalah makruh. Seperti pendapatnya Imam Nawawi, Imam Ghazali, Syekh Zakaria, Syekh Ibnu Hajar, Imam Ramli, Syekh Khatib Asy-Syirbini, ini makruh. Paham maksudnya? Nah, jadi ya kayak ngerokok itulah. Ya. Ngerokok ya, malah ini lebih kuat ini. Ngerokok itu gak ada ulama yang mengatakan ngerokok itu sunnah, itu ya gak ada. Paling ringan-ringannya ulama itu mengatakan makruh. Begitu loh, paling ringan-ringannya itu. Makanya hal-hal seperti ini harus dijalankan. Kita ini kaum laki-laki, maka tunjukkanlah kejantanan kita. Nah, beda. Kalau wanita itu malah yang supaya dicukur. Kalau punya jenggot, cuma ada wanita yang punya jenggot. Kamu tertawa, kamu mau orang sini, karena kamu itu bukan orang luar. Kalau orang luar itu wanita ada yang berjenggot juga, berkumis, berjenggot, begitu. Tapi kalau orang sini nggak ada wanitanya yang berjenggot. Nggak tahu yang lain. Kalau di sini nggak ada. Kalau di luar berkumis juga wanita itu. Ya, kalau wanita berbeda, malah wanita itu dicukur. Tapi kalau untuk laki-laki itu ikhfa oleh ya itu disunnahkan atau bahkan diwajibkan. Wajib yaitu membiarkan lehyah ini atau jenggot ini dibiarkan panjang begitu saja. Di antara dua kaul yang dipotong sampai segenggam di bawah genggaman, kalau sama dibiarkan panjang begitu saja, itu yang lebih kuat adalah dibiarkan panjang begitu saja. Nah, semakin dibiarkan aja, biarkan mampu. Makin panjang ya makin berjenggot. Gitu saja lah. Ya, itu katanya kan jenggot itu kan malaikat. Ada seorang sahabat yang jenggotnya sedikit begitu Nabi senyum melihat itu. Maka begitu beliau sahabat ini, kenapa begini senyum, apa enggak suka dengan jenggot saya, malah dipotong jenggotnya. Bagi Nabi jadi enggak senyum lagi. Kenapa engkau jadi marah? Aku melihat ada malaikat yang bergantungan di jenggotmu. Telah aku sekarang. Itu satu pahala yang tidak perlu rekoso. Biarkan saja dapat pahala. Biarkan saja dapat pahala. Bahkan termasuk kumis, yaitu kumis, mencukur kumis itu juga enggak boleh. Dalam mazhab ini kumis itu bukan dicukur, tapi hanya dipendekkan saja. Makanya laki-laki, untuk laki-laki, paham ya? Ini untuk laki-laki. Jadi jenggot dibiarkan, kumisnya itu hanya dipendekkan. Itu zainnya orang Islam. Kalau penampilannya orang-orang Persia, dulu jenggotnya itu dipotong, tipiskan,
kemudian kumisnya dibiarkan besar. Itu orang-orang Persia. Orang Islam enggak, kumisnya itu yang dipotong, jenggotnya dibiarkan panjang gitu. Ya. Orang Islam itu harus punya ciri khas. Begitu orang-orang Islam itu, ciri khas Islam yaitu berjenggot ini banyak diamalkan oleh orang-orang dakwah ya. Orang-orang dakwah, maka akhirnya seluruh dunia orang-orang kafirnya barang ikut tiru-tiru. Nanti kalau kamu itu di mana-mana itu pakai kopiah itu, nanti sampai orang-orang kafir pun ikut-ikut pakai kopiah. Kalau Islam itu usahakan mempengaruhi dunia, jangan ikut terpengaruh sama dunia. Tuh. Kita ini punya ciri khas sendiri. Kalau kita istiqomah, orang kafir pun akan terkesan akhirnya masuk Islam. Tapi kalau kita ini lemah hatinya, melihat orang-orang kafir itu pakai pakaian ini diikuti, bahkan sampai orang kafir itu pakaiannya compang-camping pun diikuti. Ya, orang kafir pakai jin compang-camping dirobek-robek enggak karuan, orang Islam, "Wih, bagus, saya dipakai juga." Dirobek-robek nah. Maksudnya. Kalau tidak begitu bersaing sama orang gila aja banyak semuanya. Jadi kan sekarang itu ya jangan ikut-ikutan kayak orang Islam itu punya ciri khas sendiri. Kita tunjukkan. Allahumma shalli ala sayyidina Alhamdulillah.